anak SD, SMP, apakah tidak divaksin Pak? Katanya, soalnya anak SMA divaksin. Oh gitu ya? Iya, Bapak lah itu. Baik, jadi ini waktu awalnya itu 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Awalnya. Ya. Sekarang 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Jadi targetnya ini pemerintah kabupaten Pak udah menyiapkan, artinya kan vaksinnya ini kan jumlah vaksinnya ini kan sekian. Ya. Ini aku nggak tahu ini. Nah. Ya, memang kita tentunya dari 800.000 lebih 800.000. tadi, 2 kali lipatnya. Dua Jadi kali lipat. ya, jadi 1.600.000 lebih. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Jari di Cakap-Cakap Warung Kopi. Ya, hari ini kita bercakap-cakap dengan tamu kita, Bapak Dr. Haji Indra Salahuddin, MKes, MM. Beliau ini merupakan sekretaris daerah Kabupaten Langkat. Jadi hadir di tempat kita di sore hari ini ruang terbuka ini, nggak di warung kopi, tapi seputaran warung kopi. Ya, ini dia Pak Indra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita di cakap-cakap ini cakap-cakap santai, ya kan? Karena suasana kita hari ini lagi pandemi di Langkat dan perkembangan sampai sekarang, dan aku dengar ini Pak Sekda katanya dari level 4 sudah turun katanya. Ya, kita tidak level 4, Ya. kita memang di level 3. Di level Nah, 3. dari kemarin pun kita di level 3. Tapi belum turun deh, Belum. Turun ya. Jadi artinya kan begini Pak Sekda. Tadi kita di alun-alun rame, ada vaksin. Nah, jadi yang ingin masyarakat tanya lah, kan gitu kan. Ini kan di warung kopi ini namanya bercakap-cakap ini kan banyak kali informasi. Jadi lebih jelasnya kita tanya Pak Sekda kan begitu kan. Nah, masalah vaksin kan banyak masyarakat ada yang ketakutan ini. Nah, kita dapat informasi bahwasannya Langkat ini dengan target jumlah 1 juta jiwa. Total penduduk kita 1 juta lebih, cuman target kita 800-an. 800-an. Nah, artinya sudah sampai sejauh mana pemerintah Kabupaten Langkat ini memvaksinkan warganya gitu Pak? Baik, jadi para netizen, penonton cakap-cakap, khususnya orang Langkat. Iya. Saya selaku Sekda Kabupaten Langkat menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pemuda, remaja. Saya sapa semua di dalam cakap-cakap para netizen ini. Ya. Tentunya apa yang disampaikan Pak Jari tadi memang betul. Kita sedang terus menggalakkan, menggiatkan terus pada kesempatan apapun. Kita pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat di pemerintah daerah sendiri, melalui puskesmasnya, di tenaga kesehatan sendiri, juga bekerja sama dengan Polri, dengan TNI. Kita tetap bekerja sama di dalam hal vaksinasi ini, ya, khusus vaksinasi ini. Seperti beberapa waktu saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat yang pada kesempatan saya ada berbicara, bisa berbicara, apakah sewaktu pembukaan kita mau melaksanakan vaksin massal, sewaktu kita ada kegiatan apapun, terutama waktu kita mau semua vaksin itu, saya selalu sampaikan bahwasanya ayo jangan takut. Ini MUI sudah melegalitaskan. Kalau pemerintah udah jelas, ya, melalui BPOM-nya sudah melegalkan, itu udah jelas, udah ada izinnya segala macam, udah jelas, ya. Semua negara pun sudah memakai. Habis itu ditambah lagi kita ada fatwa MUI bahwasanya ini halalan Thaiban. Halal Thaiban. Oke. Di samping itu, saya juga selaku dokter dan atas nama pemerintah yang ya mungkin saya sedikit mengetahui tentang ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat luas bahwasanya ayo divaksin. Kenapa? Karena vaksin ini yang bisa melindungi kita.
Ya, ibarat seperti saya sampaikan di beberapa waktu pada kesempatan tertentu saya juga menyampaikan, vaksin ini ibarat kita diberi payung untuk dilindungi. Iya. Ya, kalau dia hujan gerimis, iya, insya Allah kita nggak ada kena apa-apa. Kecipratan aja ya. Kecepratan pun tidak. Kalau hujan gerimis, ya ibarat misalnya masuk tadi ada virus coronanya tadi itu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, mungkin kita nggak merasa apa-apa karena sudah divaksin. Ya kan? Ibarat hujan gerimis tadi. Tapi kalau dia hujan lebat, karena kita sudah dipayungi, mungkin kita tidak basah kuyup. Tapi kalau kita belum dipayungi tadi, belum divaksin tadi, mungkin kita macam habis basah kuyup. Karena tidak ada dilindungi. Kalaupun kita kena percikan tadi, itulah mungkin sedikit kaki kita basah. Ya kan? Itulah mungkin kita ya ada gejala kurang enak badan sedikit, cuma gejala-gejala ringan. Mungkin itulah dia kalau kita sudah divaksin karena sudah dilindungi kita, sehingga kita ya insya Allah secara teoretik dia memang di samping vaksin itu aman untuk tubuh dan kita aman terhadap virus itu tadi. Itulah makanya pemerintah sekarang galak-galaknya untuk mengejar target vaksin ini. Makanya kita bekerja sama dengan TNI Polri dan warga yang ingin membuat kelompok-kelompok itu. Ya, kita tetap support itu untuk kita adakan di mana gitu, sehingga kita yang datang dari pemerintah. Oke. Jadi penonton cakap-cakap khususnya orang Langkat. Jadi himbauan dari Pak Bupati lah ini ya, disampaikan oleh Pak Sekda sebagai pemerintah Kabupaten Langkat, menghimbau kepada warga jangan takut divaksin, ya kan? Karena apa? Vaksin itu kegunaannya sangat besar, ya, untuk melindungi dari corona, kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Pak Sekda nih, langsung nyambung nih netizen ini. Anak SD, SMP, apakah tidak divaksin Pak? Katanya, soalnya anak SMA divaksin. Oh gitu ya? Iya, bapak lah itu. Baik, jadi ini waktu awalnya itu 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Awalnya. Sekarang 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Berarti jadi anak SD kelas 6. Ya kalau umur dia 12 masih kelas 6, ya bisa. Bisa. Yang penting umurnya 12 tahun. 12 tahun. Ya apakah dia anak SD atau SMP? Ya kan? Bisa saja. Ada yang sudah 12 tahun tuh udah tamat di SD. Udah tamat SD. Mungkin dia waktu di SMP lah dia kan gitu. Tapi kalau dia masih di SD itu kelas 6 dia umur 12 ya boleh-boleh aja. Boleh. Pokoknya yang penting umur 12 tahun ke atas nih sekarang. Oke. Jadi silahkan bagi orang tua yang memiliki anaknya minimal umur 12 tahun sudah boleh divaksin. Ya datangin aja lah, daftarkan melalui Kepling ya, kepala lingkungan ataupun kepala dusun Pak Sekda ya. Nanti akan dicatat di kelurahan ataupun desa masing-masing Pak ya. Iya, betul. Karena kita pun juga dengar Pak bahwasannya ini Indonesia kan target ini kan untuk mengenyahkan corona ini. Betul. Apapun ceritanya masyarakat tuh harus divaksin. Karena itu antibody itu Pak. Antibody ya. Antibody. Aku sok-sok tahu ini. Tapi yang membutuhkan kan Pak Sekda. Betul itu. Pak Sekda ini dokter pula kan gitu ya kan. Saya rasa Pak Jarimu sudah banyak dengar, banyak baca, banyak dapat ilmu dari yang selama ini ya. Saya pikir udah pas ini. Udah pas ya. Oke. Jadi ini juga kan gini Pak. Kita target lah untuk target pemerintah Kabupaten Langkat untuk memvaksinkan masyarakat Kabupaten Langkat ini. Sudah sampai sejauh mana ini Pak? Ya, memang vaksin ini bertahap diberikan kepada kita ya, bertahap. Kita minggu lalu 10,6%. Sekarang mungkin di tingkat 11 koma ya. 11,% artinya ada peningkatan. Artinya yang divaksin tadi itu kan belum masuk datanya. Ini kan ada bertambah, belum masuk. Jadi sampai kemarin memang sudah ada peningkatan. Jadi kita terus mengejar. Saya juga sudah merapatkan kemarin, mengumpulkan seluruh camat ya untuk dirapatkan pada hari ini di kecamatan beserta dengan kepala desa dan lurah serta kepala puskesmas untuk artinya mereka bisa membuat
target-target vaksin yang kita akan rencana kegiatannya itu memang selama ini di daerah masing-masing itu di puskesmas itu tetap setiap hari itu ada pelayanan itu. Namun secara massal, secara lebih besar itu kita akan buatkan di dalam satu hari itu 2 kecamatan di masing-masing wilayah. Itu rencananya. Ya, tinggal nanti ditunjukkan wilayah mana. Ini sedang kita data. Kita mulai dari yang targetnya masih rendah, sehingga bisa mengejar target untuk bisa lebih banyak masyarakatnya divaksin, supaya masyarakatnya terlindungi. Ini kita rencanakan kita buat per wilayah, Langkat Hulu di 2 kecamatan, Langkat Ilir 2 kecamatan, Langkat Teluk Ariu 2 kecamatan. Setiap harinya pindah-pindah. Ya, 2 setiap hari. Itu kita targetkan paling tidak masing-masingnya 2.000 gitu, sehingga bisa mengejar target ini lebih cepat. Ya, kita tidak hanya mengejarkan target, tapi dengan target ini kita berharap semakin banyak yang divaksin, sesegera mungkin divaksin. Ini akan melindungi rakyat kita. Gitu. Ya, intinya masyarakat Langkat itu sudah divaksin. Itulah harapannya. Tapi belum semua. Belum semua. Ya, artinya begini. Dengan upaya pemerintah Kabupaten Langkat ya, dari tingkat bupati sampai ke bawah menghayu-hayukan warganya agar divaksin. Karena apa? Vaksin ini itulah tadi kembali lagi kegunaannya untuk diri kita biar cepat caw ini. Kan kita biar cawnya corona maksudnya ya kan, gitu kan. Iyalah. Karena gini, corona 19 ini sangat yang ekonomi kita sangat jatuh, sulit, menghancurkan kan, masyarakat ini. Menghancurkan masyarakat, kemudian anak-anak yang bersekolah Pak ya, ya hanya gara-gara Pak Corona, Tabuk Corona, nggak tahu lah istilahnya ini, ya kan? Ya betul. Jadi intinya pada masyarakat Langkat khususnya, juga Indonesia lah umumnya, kita harus sadar cepat dengan segera kita memerangi Corona 19 ini. Ya caranya ya seperti itu Pak. Seperti apa Pak caranya Pak? Yang tadi aku dengar ada 3M, 5M. Kalau itu walaupun kita sudah divaksin, itu 5M ini paling tidak ini harus diterapkan. Iya. Ya. Kalau yang 3M selama ini kita sudah harus pakai masker, ya, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, itu sudah harus memang kita lakukan seperti itu. Ditambah lagi kita dengan mengurangi mobilitas dan tidak mendatangi kerumunan. Nah, jadi dengan 5M ini itu saya pikir kita akan terhindar dari penularannya. Apalagi kita sudah sama-sama divaksin, kita tetap jaga 5M tadi. Wah, insya Allah nanti Pak Corona Bu Corona tadi bisa cepat berlalu dari Pak Corona dan Bu Corona ya kan. Dari Republik ini semua. Istilahnya Pak Corona dan Bu Corona ini malas dekat kita. Nah, karena kita udah ada antinya kan gitu kan. Oke. Jadi ini enak cakap-cakap sore ini kan gitu kan. Ini cerita cakap-cakap kita, cakap-cakap masalah vaksin di Kabupaten Langkat. Ya alhamdulillah semakin hari Pak Sekda Pak Sekda makin bertambah ya jumlah masyarakat Langkat yang divaksin. Juga tadi kita lihat di lapangan pemerintah kabupaten dengan TNI Polri sama-sama mereka di alun-alun ya memvaksinkan. Cuman kita belum tahu berapa masyarakat Langkat yang sudah divaksin. Jadi boleh tanya juga Pak Sekda yang dalam catatan sudah sampai berapa jumlahnya Pak kira-kira? Sudah 160.000 lebih kita. 160.000. Ya, dari jumlah kemarin. Dari yang kemarin. Ya. Berarti bertambah Pak. Artinya hari ini masih ada tambah lagi. Besok lagi. Jadi targetnya ini pemerintah kabupaten Pak udah menyiapkan. Artinya kan vaksinnya ini kan jumlah vaksinnya ini kan sekian. Ya. Ini aku nggak tahu ini. Ya, memang kita tentunya dari 800.000 lebih tadi 2 kali lipatnya. Jadi 1.600.000 lebih. Itu yang harus dosisnya. Karena ada 2 kali kan? 2 kali ya. 2 kali. Nah, dari target 860-an ya kan? Nah, jadi
ribu ya. Ya. Jadi tentunya itu kan 2 kali lipat itu. Ya, oke. Ya mesti kita siapkan. Ya, kita di drop bertahap. Bertahap. Jadi setelah di drop sejumlah vaksinnya dihabiskan, baru kita minta lagi, nanti di drop lagi, baru kita habiskan, seperti itulah. Jadi dia bertahap. Oke. Jadi penonton cakap-cakap, pemerintah kabupaten, ya kita juga orang Langkat berharap agar virus ini cepat berlalu dari Kabupaten Langkat. Mari, ayo kita datangin ke tempat puskesmas ataupun tempat yang memang menyiapkan vaksin. Karena apa? Ya alhamdulillah hari ini, ya untuk divaksin lah. Tadi datangnya aja nggak datangin untuk bervaksin. Aduh agak kecewa nih. Bervaksin artinya apa? Hari ini baru 11% target pemerintah. Jadi masih banyak lagi. Masih panjang ya? Ke 100% ke 800.000 jumlah vaksin yang disiapkan. Jadi mari kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya orang Langkat yang belum divaksin, datangi gitu. Atau kalau malu ya melalui Pak Kepling atau Pak Kadus lah, bagaimana caranya kita ini bisa divaksin. Oke, silakan Budi mau tanya lagi. Ya. Ada mau tanya sedikit. Masalah peran serta pers itu kan pers. Kayaknya belum disertakan. Cuma supaya agak kuat sedikit kau cakap. Supaya pers ikut berperan mensosialisasikan vaksin segala macam. Padahal dana apa namanya? Dana sosialisasi pasti ada dong ya. Gini, saya juga nggak tahu ya macam mana perketuan ini. Tapi kayaknya dari awal tuh saya rasa pers tetap diajak. Saya pikir dari awal, tapi banyak kelihatan nggak ada kan bang? Dari Kominfo nggak ada. Tetap memberikan informasi-informasi ini. Maunya kan pers itu disertakan bang. Sabar. Ya ada ini kan masuk juga dengan Pak Sekda. Iya. Supaya dia bisa, kita kan ini selain kita bertugas di Kabupaten Langkat, kita kan di kecamatan masing-masing. Abang di Stabat, ada kawan kita di Bohoro, dia di daerah dia pun dia bisa ikut membantu. Seperti ada peran serta dia ini. Jadi ya saya secara organisasi rasanya di Kominfo kemarin kita sudah informasikan. Tapi kalau merasa masih belum tersebut, tapi saya pikir kita selaku warga negara memang semuanya minta harus ikut bantu. Kita mempunyai nama lembaga kita PWI kita kan. PWI ini bang. Oh gitu. Dan saya tahu. saya pun tahu Pak Jari. Pak Budi ini sebagai PWI sudahnya mensosialisasikan. Tahunya saya. Udah ikut masih supaya kawan-kawan yang lain pun ada dia. Ya makanya kita udah lah. Ya saya pun tahunya udah pernah. Sebagai masyarakat Bud, masyarakat insan pers juga harus berjibaku. Kalau kita nggak peduli bang, kepada pemerintah. Kalau kita nggak peduli macam inilah. Dokter hari ini mau cerita vaksin, kita malas sudah. Vaksin malas lah. Justru karena kita peduli dan kita mendukung, kita duduk sini nih. Bukan di sini. Kan gitu nih. Masuk aja engkau dia. Oke, artinya begini. Siapapun ya yang sadar kita sebagai masyarakat Kabupaten Langkat Indonesia umumnya, ya kita sama-sama, jangan pemerintah aja yang memerangi virus corona ini. Kita juga sebagai warga yang baik, termasuk insan pers juga kita haruslah di baku kita sama-sama kita perangi penyakit yang sama-sama disuarakan menyusahkan ini. Kan gitu, soalnya menyusahkan soalnya kan gitu kan. COVID-19. Oke. Jadi ini untuk season terakhir lah ini kan, karena ada juga masukan Pak Sekda, karena apa, peranan juga ketika orang di kampungnya itu ada yang kena terpapar COVID. Kan itu ada, ini cerita seperti katanya di Jawa itu ada Jogo warga katanya, Jogo Tonggo. Nah artinya misalnya ini bukan dari pemerintah, masyarakat itu sendiri Pak Sekda. Misalnya di Dusun 1, lingkungan Purwosari itu ada orang yang terpapar. Itu masyarakat warga itu mengingatkan, menjaga warganya ini. Nah, apakah ada upaya di Langkat ini seperti itu menyadarkan kepada warga itu untuk siap menjadi relawan apa itu? Ya. Jadi begini, dari awal pun itu Pak Bupati selalu mengingatkan pada rapat-rapat kita di dalam rapat Satgas Covid, itu selalu diingatkan, terutama kepada camat, karena kita juga nggak bisa buat rapat terlalu banyak orangnya, ya karena terbatas, karena tidak boleh, ya kita juga terbatas. Sebenarnya kita ingin mengumpulkan seluruh
kepala desa dan lurah. Tapi karena jumlahnya 270 kan kebanyakan, nggak mungkin. Jadi melalui camat lah. Ya, melalui camat itu selalu disampaikan. Ya, melalui kepala puskesmas juga selalu disampaikan. Itu untuk bisa jaga warga tadi itu. Jadi yang kita gejala tidak bergejala, dia diperiksa positif, tidak bergejala, ya. Terus dia ada bergejala ringan, itu kan bisa isolasi mandiri. Nah, sekarang isolasi mandiri itu di samping kita mengingatkan keluarganya untuk menjaga, ya, menjaga salah satu anggota keluarganya yang terpapar tadi, juga kita beritahu sama tetangga-tetangganya. Nah, sehingga bisa saling menjaga, karena kan pemerintah ini kan terbatas. Jadi seperti disampaikan Pak Jari tadi, Jogo Tonggo tadi, itu memang sebenarnya sudah sejak awal dulu sudah itu. Nah, belakangan ini kita ada bantuan untuk yang katanya ya bagaimana kami mau di rumah saja. Ya kan Pak Bupati kan banyak masukan nih, ya kan. Bagaimana kok kami ini disuruh di rumah? Sementara kami harus cari makan. Itu. Nah, jadi yang isolasi mandiri itu sudah kita rapatkan. Pak Bupati membentuk tim, semua rapat dengan masih tim Satgas ini juga melalui dinas sosial. Itu kita beri bantuan yang terpapar positif isolasi mandiri supaya dia tidak bingung cari nafkah untuk beli beras, ya supaya terjamin juga ada beras di rumahnya, ya. Tapi dia tidak keluar, ya, sehingga tidak menularkan kepada orang. Ya, ini kan kita menjaga penularan nih, intinya itu, ya kan. Isolasi mandiri dijaga, jangan tonggo kan, supaya dia tidak menularkan, karena dia jelas positif. Ya, tapi dia tidak bergejala, merasa sehat. Nah, padahal dia bisa menularkan. Itu yang kita jaga. Kan itu yang lebih bahaya. Ya, jadi karena dia merasa sehat, gitu. Nah, sehingga kita beri dia bantuan 15 kilo beras, dan 1 papan telur dan 1 kotak Indomie. Mie instan. Mie instan. Ya, jadi itu yang kita berikan. Ya, minimal mereka kalaupun di rumah sudah bisalah memanfaatkan itu. Selama isolasi mandiri. Mandiri. Jadi penonton cakap-cakap, kesimpulannya sebenarnya pemerintah Kabupaten Langkat itu sudah siap, artinya sudah melaksanakan namanya Jogo Tangga katanya kan, menjaga tangga. Jadi dengan katanya ada isolasi mandiri, juga pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati, ya, Pak Bupati terbit rencana PA dan juga Pak Wakil Bupati Pak Haji Safandin SH melalui Pak Sekda ini juga sudah menyampaikan bahwasanya warga yang isolasi mandiri itu akan mendapat bantuan selama isolasi mandiri, Pak, ya. Jadi ada bantuannya itu, kan gitu. Jadi tidak merepotkan lah, jadi nggak perlu lagi warga ini harus berupaya untuk mencari beras, karena pemerintah kabupaten sudah menyiapkan. Yaitu nanti bisa, kalau misalnya nanti ada yang bertanya, ya silakan tanya kepada Pak Kepala Desa ataupun apa yang masalah bantuan mandiri ini. Oke? Jadi untuk penutup closing, Pak Sekda, harapan Pak Sekda kepada masyarakat, ini harapan Pak Bupati juga yang sebenarnya kepada masyarakat ini, kan gitu kan? Silakan Pak Sekda. Baik, jadi di dalam sesi terakhir ini saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, atas nama Bupati beserta Wakil Bupati, tentunya kami seluruh aparat pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat untuk bisa seperti apa yang saya sampaikan tadi, melaksanakan 5M tadi, ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Ya. Nah, kalau nggak ada keperluan nggak usah kemana-mana. Dan juga jangan lupa vaksin tersedia. Vaksin ini bisa untuk melindungi kita semua. Itulah payung kita untuk melindungi diri kita dari virus corona ini. Maka mintalah vaksin atau daftarkan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing, ya, karena di 30 puskesmas itu ada timnya semua. Ya, datang ke puskesmas, kapan mau divaksin itu silakan datang ke puskesmas terdekat di wilayahnya masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan kita
terhindar dari virus corona ini dan kita sehat-sehat selalu. Amin. Oke, penonton cakap-cakap ya khususnya orang Langkat, mari kita bantu pemerintah Kabupaten Langkat agar penyakit yang menakutkan dan menyusahkan ini cepat berlalu dari Kabupaten Langkat. Sehingga perekonomian di Langkat itu akan pulih kembali, nggak pening seperti si Budi. Kan gitu kan. Mohon maaf saya, cakap-cakap ini kalau ada yang sikit-sikit dimaafkan ya, kalau nggak jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.